Gunung Prau, sebuah gunung yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian yang paling menawan di Indonesia. Setiap tahun, ribuan pendaki dari berbagai penjuru datang untuk menikmati keindahan alamnya, terutama saat matahari terbit. Namun, di balik pesona alam yang memukau, terdapat kisah-kisah misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak pendaki yang pulang dengan cerita-cerita aneh dan pengalaman tak terlupakan, yang sering kali membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok-sosok misterius, mendengar suara-suara aneh, atau merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan malam, saat kabut mulai turun, suasana di Gunung Prau bisa berubah menjadi sangat menakutkan. Apa yang tersembunyi di balik kabut tebal itu? Siapakah sosok-sosok yang sering muncul di antara pepohonan? Mari kita telusuri bersama kisah ini, yang akan membawa kita ke dalam misteri yang mengerikan dan menegangkan. Halo, Sobat Seram Satu Malam. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah menarik dan menegangkan dari berbagai penjuru dunia. Jika kamu adalah penggemar cerita horor dan misteri, kamu berada di tempat yang tepat. Kami akan membawakanmu kisah-kisah yang tidak hanya akan membuatmu merinding, tetapi juga membuatmu berpikir dua kali sebelum menjelajahi tempat-tempat baru. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Siapkan dirimu, karena kita akan memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan ketegangan. Bersiaplah untuk merasakan adrenalinmu meningkat saat kita menggali lebih dalam ke dalam kisah misteri Gunung Prau. Cerita dimulai. Gunung Prau, dengan ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut, adalah salah satu gunung yang paling mudah diakses di Jawa Tengah. Banyak pendaki pemula yang memilih gunung ini sebagai tempat pertama mereka untuk merasakan pengalaman mendaki. Keindahan alamnya yang menakjubkan, dengan hamparan padang rumput yang luas dan pemandangan yang spektakuler, membuat setiap orang terpesona. Namun, di balik keindahan itu, ada cerita-cerita kelam yang sering kali diabaikan. Banyak pendaki yang melaporkan pengalaman aneh, seperti melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, mendengar suara-suara aneh di malam hari, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok-sosok misterius yang muncul di tengah kabut. Cerita-cerita ini seringkali dianggap sebagai mitos atau khayalan belaka. Tetapi bagi mereka yang mengalaminya, itu adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dalam perjalanan ini, kita akan mengikuti sekelompok pendaki muda yang berani menjelajahi Gunung Prau, tanpa menyadari bahwa mereka akan terjebak dalam misteri yang mengerikan. Suatu malam, sekelompok pendaki muda memutuskan untuk mendaki Gunung Prau. Mereka terdiri dari 5 orang, Rina, Dika, Sari, Andi, dan Budi. Mereka adalah teman-teman dekat yang telah merencanakan perjalanan ini selama berbulan-bulan. Dengan semangat yang membara, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendakian ini. Rina, yang merupakan pendaki paling berpengalaman di antara mereka, memimpin kelompok ini. Dia telah mendaki Gunung Prau beberapa kali sebelumnya dan tahu betul jalur yang harus diambil. Dika, yang selalu ingin menunjukkan keberaniannya, bertekad untuk mengambil foto-foto menakjubkan di puncak gunung. Sari, yang lebih suka menikmati keindahan alam, berharap bisa melihat sunrise yang terkenal indah. Andi dan Budi, yang baru pertama kali mendaki, merasa sedikit cemas tetapi tetap bersemangat. Mereka berangkat pada malam hari, berharap bisa mencapai puncak sebelum matahari terbit. Suasana malam itu tenang, dengan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Namun, saat mereka mulai mendaki, Rina merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Saat mereka mulai mendaki, suasana malam terasa tenang. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang menemani perjalanan mereka. Namun, Rina merasakan ada yang aneh.
Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dia menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat kegelapan yang pekat. Kalian merasakan tidak? Seperti ada yang mengawasi kita, kata Rina dengan nada cemas. Dika hanya tertawa. Ah, itu cuma perasaanmu saja. Ayo, kita lanjut. Dia berusaha untuk mencairkan suasana, tetapi Rina tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Sari, yang berjalan di samping Rina, merasakan ketegangan yang sama. Aku juga merasa aneh, katanya pelan. Sepertinya ada sesuatu di sini. Andi dan Budi, yang berada di depan, tidak menyadari ketegangan yang melanda teman-teman mereka. Mereka terus melangkah, menikmati keindahan malam yang tenang. Namun, saat mereka semakin mendaki, kabut mulai turun, menutupi jalur di depan mereka. Suasana menjadi semakin misterius, dan Rina merasa semakin tidak nyaman. Kita harus berhati-hati, katanya, tetapi Dika dan yang lainnya hanya menganggapnya sebagai ketakutan yang berlebihan. Mereka terus melangkah, tanpa menyadari bahwa mereka akan segera terjebak dalam misteri yang mengerikan. Saat mereka mendaki lebih tinggi, kabut mulai turun. Suasana menjadi semakin misterius. Sari, yang berada di belakang, tiba-tiba terjatuh. Dia kehilangan keseimbangan saat menginjak batu yang licin, dan tubuhnya terjerembab ke tanah. Rina, yang mendengar suara jatuhnya Sari, segera berbalik dan berlari ke arahnya. Sari, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan cemas. Sari mengangguk, meskipun wajahnya tampak pucat. Aku hanya terjatuh, tidak apa-apa, jawabnya sambil berusaha bangkit. Namun, saat dia berdiri, dia merasakan sesuatu yang aneh. Di antara kabut yang mulai menebal, dia melihat sosok putih melintas di antara pepohonan. Sosok itu tampak samar, tetapi Sari bisa merasakan aura yang menakutkan. Rina, aku melihat sesuatu, teriaknya, suaranya bergetar. Rina menoleh ke arah yang ditunjuk Sari, tetapi hanya melihat kabut tebal yang menyelimuti area tersebut. Mungkin itu hanya bayangan, kata Rina berusaha menenangkan. Namun, Sari tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Tidak, itu bukan bayangan. Aku yakin aku melihatnya. Rina merasa bingung, tetapi dia tidak ingin menambah ketakutan Sari. Ayo, kita harus bergabung dengan yang lain, katanya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan, meskipun ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Ketika mereka akhirnya bergabung kembali dengan Dika, Andi, dan Budi, suasana di antara mereka terasa berbeda. Dika, yang selalu ceria, tampak lebih serius. Ada apa dengan kalian? Tanyanya. Rina dan Sari saling berpandangan, tidak tahu harus mulai dari mana. Sari terjatuh, dan dia melihat sesuatu, kata Rina akhirnya. Dika mengerutkan dahi. Melihat apa? Sari, yang masih merasa ketakutan, menjelaskan pengalamannya. Aku melihat sosok putih di antara pepohonan. Dia hanya berdiri di sana, menatap kita. Andi dan Budi saling memandang, tampak skeptis. Mungkin itu hanya imajinasimu, kata Andi. Kita sudah terlalu lama mendaki, mungkin kita lelah. Namun, Sari tetap bersikeras. Tidak, itu nyata. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Dika mencoba mencairkan suasana. Ayo, kita tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi kita. Kita sudah dekat dengan puncak. Mereka semua setuju untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah gunung itu memiliki suara sendiri. Saat mereka melanjutkan pendakian, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara itu seperti tangisan yang samar, mengalun lembut di antara desiran angin. Rina merasa merinding. Kalian mendengar itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Seperti ada yang menangis. Dika, yang berusaha tetap tenang, menjawab, mungkin itu hanya suara angin. Ayo, kita teruskan. Namun, Sari dan Rina tidak bisa mengabaikan suara itu. Suara tangisan itu semakin jelas, seolah-olah memanggil mereka.
Kita harus berhati-hati, kata Sari. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi, yang merasa sedikit cemas, menambahkan, kita harus tetap bersama. Jangan sampai terpisah. Mereka semua setuju dan berusaha untuk tetap dekat satu sama lain. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suara tangisan itu semakin keras. Dan Rina merasa seolah-olah suara itu berasal dari dalam hati gunung itu sendiri. Apa yang terjadi di sini? Pikirnya, tetapi dia tidak berani mengucapkannya. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka semua merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Batu itu tampak kuno, dan ukirannya terlihat seperti simbol-simbol yang tidak dikenal. Dika, yang selalu penasaran, mendekat untuk melihat lebih dekat. Lihat ini, sepertinya ada yang menulis di sini, ujarnya dengan semangat. Rina dan Sari mengikuti Dika, sementara Andi dan Budi tetap berada sedikit lebih jauh, merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitar mereka. Ukiran itu berbunyi, "Jangan ganggu tempat ini, atau kamu akan menyesal." Rina merasa merinding saat membaca tulisan itu. "Kita harus pergi dari sini," katanya, suaranya bergetar. Dika, yang tidak percaya pada mitos, hanya tertawa. "Ini hanya ukiran biasa. Ayo, kita ambil foto." Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret batu itu. Sari merasa tidak nyaman. "Dika, jangan. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi." Namun, Dika mengabaikan peringatan Sari dan terus memotret. Saat dia mengambil foto, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Rina merasa ada yang tidak beres. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, tetapi Dika masih asyik dengan ponselnya. Tiba-tiba, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu semakin keras. Mereka semua merasa panik. "Kita harus turun sekarang," teriak Sari, suaranya penuh ketakutan. Andi dan Budi, yang merasa cemas, segera setuju. "Ayo, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Mereka berbalik untuk pergi, tetapi saat mereka melangkah, mereka melihat sosok putih itu lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" teriaknya. Dika, yang masih terpesona oleh pemandangan, akhirnya menyadari situasi yang mengerikan. "Kita harus pergi," teriaknya, dan mereka semua berlari, berusaha menjauh dari sosok misterius itu. Namun, kabut membuat mereka tersesat. Mereka berlari tanpa arah, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengejar mereka. Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk, dan saat mereka berlari, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengerikan ini. Saat mereka berlari, Rina dan yang lainnya berusaha mencari jalan keluar dari kabut tebal yang menyelimuti mereka. Dalam kepanikan, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpisah dari jalur pendakian yang benar. Rina, yang berada di depan, berusaha menenangkan diri dan berpikir jernih. "Kita harus menemukan jalan kembali ke jalur utama," katanya, berusaha mengingat arah yang mereka lalui. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia melihat Dika, Sari, Andi, dan Budi tampak bingung dan ketakutan. "Kita tidak bisa terus berlari seperti ini," teriak Dika, suaranya penuh kecemasan. "Kita harus berhenti dan mencari tahu di mana kita berada." Rina setuju, tetapi saat mereka berhenti, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kita tidak bisa berhenti di sini," teriak Sari, wajahnya pucat. "Kita harus pergi." Rina merasakan ketegangan di udara, seolah-olah gunung itu sendiri sedang marah. Dia berusaha menenangkan teman-temannya. "Ayo, kita cari tempat yang lebih aman untuk beristirahat sejenak," katanya,
berusaha menunjukkan kepemimpinan. Mereka semua setuju dan mulai mencari tempat yang lebih terbuka, berharap bisa melihat lebih jelas di antara kabut yang tebal. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah area terbuka yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Rina merasa sedikit lega. "Kita bisa beristirahat di sini," katanya. Mereka semua duduk di atas rumput, berusaha menenangkan diri. Namun, ketegangan masih terasa di antara mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Andi. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu," jawab Rina. "Tapi kita harus tetap bersama dan tidak panik." Dika, yang masih merasa skeptis, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kita hanya lelah dan berhalusinasi. Ayo, kita ambil napas dalam-dalam." Namun, saat dia berbicara, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menyedihkan. Sari menutup telinganya. "Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apa yang terjadi?" Rina merasa hatinya berdegup kencang. "Kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal," katanya, meskipun dia sendiri merasa takut. Mereka semua saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani mengusulkan untuk pergi mencari suara itu. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka semua merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Suara itu semakin mendekat, dan Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dika, yang berusaha tetap tenang, berkata, "Mungkin itu hanya hewan liar. Kita tidak perlu khawatir." Namun, Rina tidak yakin. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan tiba-tiba, sosok putih itu muncul di antara kabut. Sosok itu tampak samar, tetapi Rina bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Rina bisa merasakan tatapan kosong yang menakutkan. "Apa itu?" teriak Sari. Suaranya penuh ketakutan. Mereka semua terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Rina merasa seolah-olah waktu berhenti. "Kita harus pergi," teriak Dika, dan mereka semua berbalik untuk berlari. Tetapi sosok itu tampak tidak bergerak, seolah-olah menunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Saat mereka berlari, Rina merasa seolah-olah sosok itu mengikuti mereka. Suara tangisan itu semakin keras, dan Rina merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali. "Jangan berhenti," teriak Andi, tetapi Rina merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Kita tidak bisa terus berlari selamanya," teriaknya. "Kita harus menghadapi ini." Dika, yang merasa semakin panik, berusaha menarik Rina. "Kita tidak bisa. Kita harus pergi dari sini." Namun, Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya. "Tunggu," teriaknya, dan dia berbalik, berusaha melihat sosok itu lagi. Namun, sosok itu sudah menghilang, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mereda. "Apa yang terjadi?" tanya Sari. Suaranya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, "tapi kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Mereka semua setuju untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan. Tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Rina merasa seolah-olah mereka telah melanggar sesuatu yang sakral, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Rina merasa ada yang aneh. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara itu seperti bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. "Kita harus tetap fokus," kata Rina, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sosok putih itu lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" teriaknya. Dika, yang masih terpesona oleh pemandangan,
akhirnya menyadari situasi yang mengerikan. "Kita harus pergi," teriaknya, dan mereka semua berlari, berusaha menjauh dari sosok misterius itu. Namun, kabut membuat mereka tersesat. Mereka berlari tanpa arah, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengejar mereka. Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk, dan saat mereka berlari, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengerikan ini. Saat mereka berlari, Rina dan teman-temannya berusaha mencari jalan keluar dari kabut tebal yang menyelimuti mereka. Jantung mereka berdegup kencang, dan napas mereka terengah-engah. Rina merasa seolah-olah mereka terjebak dalam labirin yang tidak berujung. "Kita harus menemukan jalan kembali ke jalur utama," teriaknya, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Namun, saat mereka berlari, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengintimidasi mereka untuk berhenti. "Kita tidak bisa terus berlari seperti ini," teriak Dika, suaranya penuh kecemasan. "Kita harus berhenti dan mencari tahu di mana kita berada." Rina setuju, tetapi saat mereka berhenti, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kita tidak bisa berhenti di sini," teriak Sari, wajahnya pucat. "Kita harus pergi." Rina merasakan ketegangan di udara, seolah-olah gunung itu sendiri sedang marah. Dia berusaha menenangkan teman-temannya. "Ayo, kita cari tempat yang lebih aman untuk beristirahat sejenak," katanya, berusaha menunjukkan kepemimpinan. Mereka semua setuju dan mulai mencari tempat yang lebih terbuka, berharap bisa melihat lebih jelas di antara kabut yang tebal. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah area terbuka yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Rina merasa sedikit lega. "Kita bisa beristirahat di sini," katanya. Mereka semua duduk di atas rumput, berusaha menenangkan diri. Namun, ketegangan masih terasa di antara mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Andi, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu," jawab Rina, "tapi kita harus tetap bersama dan tidak panik." Dika, yang masih merasa skeptis, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kita hanya lelah dan berhalusinasi. Ayo, kita ambil napas dalam-dalam." Namun, saat dia berbicara, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menyedihkan. Sari menutup telinganya. "Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apa yang terjadi?" Rina merasa hatinya berdegup kencang. "Kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal," katanya, meskipun dia sendiri merasa takut. Mereka semua saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani mengusulkan untuk pergi mencari suara itu. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka semua merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dalam keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Suara itu semakin mendekat, dan Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dika, yang berusaha tetap tenang, berkata, "Mungkin itu hanya hewan liar. Kita tidak perlu khawatir." Namun, Rina tidak yakin. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan tiba-tiba, sosok putih itu muncul di antara kabut. Sosok itu tampak samar, tetapi Rina bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Rina bisa merasakan tatapan kosong yang menakutkan. "Apa itu?" teriak Sari, suaranya penuh ketakutan. Mereka semua terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Rina merasa seolah-olah waktu berhenti. "Kita harus pergi," teriak Dika, dan mereka semua berbalik untuk berlari. Tetapi sosok itu tampak tidak bergerak, seolah-olah menunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Saat mereka berlari,
Rina merasa seolah-olah sosok itu mengikuti mereka. Suara tangisan itu semakin keras, dan Rina merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali. "Jangan berhenti," teriak Andi, tetapi Rina merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Kita tidak bisa terus berlari selamanya," teriaknya. "Kita harus menghadapi ini." Dika, yang merasa semakin panik, berusaha menarik Rina. "Kita tidak bisa. Kita harus pergi dari sini." Namun, Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya. "Tunggu," teriaknya, dan dia berbalik, berusaha melihat sosok itu lagi. Namun, sosok itu sudah menghilang, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mereda. "Apa yang terjadi?" tanya Sari. Suaranya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, "tapi kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Mereka semua setuju untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan, tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Rina merasa seolah-olah mereka telah melanggar sesuatu yang sakral, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Rina merasa ada yang aneh. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara itu seperti bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. "Kita harus tetap fokus," kata Rina, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sosok putih itu lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" teriaknya. Dika, yang masih terpesona oleh pemandangan, akhirnya menyadari situasi yang mengerikan. "Kita harus pergi," teriaknya, dan mereka semua berlari, berusaha menjauh dari sosok misterius itu. Namun, kabut membuat mereka tersesat. Mereka berlari tanpa arah, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengejar mereka. Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk, dan saat mereka berlari, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengerikan ini. Dalam kepanikan yang melanda, Rina dan teman-temannya berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari sosok misterius yang terus mengintai mereka di balik kabut. Suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengikuti setiap langkah mereka. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, dan napasnya mulai terengah-engah. "Kita harus menemukan jalan keluar dari sini," teriaknya, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Namun, saat mereka berlari, kabut semakin tebal, dan pandangan mereka semakin terbatas. Rina berusaha mengingat jalur yang mereka lalui, tetapi semuanya tampak sama dalam kegelapan. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari, suaranya penuh ketakutan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, merasa putus asa. "Kita harus tetap bersama." Dika berusaha menenangkan, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mereka terus berlari, tetapi suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengintimidasi mereka untuk berhenti. Rina merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya, dan setiap detik berlalu terasa seperti seabad. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Suara itu semakin mendekat, dan Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dika, yang berusaha tetap tenang, berkata, "Mungkin itu hanya hewan liar. Kita tidak perlu khawatir." Namun, Rina tidak yakin. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan tiba-tiba, sosok putih itu muncul lagi di antara kabut. Sosok itu tampak samar, tetapi Rina bisa melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Rina bisa merasakan tatapan kosong yang menakutkan. "Apa itu?" teriak Sari, suaranya penuh ketakutan. Mereka semua terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri di sana,
menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Rina merasa seolah-olah waktu berhenti. "Kita harus pergi," teriak Dika, dan mereka semua berbalik untuk berlari. Tetapi sosok itu tampak tidak bergerak, seolah-olah menunggu mereka untuk mengambil langkah selanjutnya. Rina merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia ingin tahu siapa sosok itu, tetapi nalurinya berteriak untuk menjauh. Saat mereka berlari, Rina merasa seolah-olah sosok itu mengikuti mereka. Suara tangisan itu semakin keras, dan Rina merasa ada sesuatu yang menariknya untuk kembali. "Jangan berhenti," teriak Andi, tetapi Rina merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Kita tidak bisa terus berlari selamanya," teriaknya. "Kita harus menghadapi ini." Dika, yang merasa semakin panik, berusaha menarik Rina. "Kita tidak bisa. Kita harus pergi dari sini." Namun, Rina merasa ada sesuatu yang memanggilnya. "Tunggu!" teriaknya, dan dia berbalik, berusaha melihat sosok itu lagi. Namun, sosok itu sudah menghilang, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mereda. "Apa yang terjadi?" tanya Sari. Suaranya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, "tapi kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Mereka semua setuju untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan. Tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Rina merasa seolah-olah mereka telah melanggar sesuatu yang sakral, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah gunung itu sendiri menahan mereka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Rina merasa ada yang aneh. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara itu seperti bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. "Kita harus tetap fokus," kata Rina, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat sosok putih itu lagi, kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" teriaknya. Dika, yang masih terpesona oleh pemandangan, akhirnya menyadari situasi yang mengerikan. "Kita harus pergi," teriaknya, dan mereka semua berlari, berusaha menjauh dari sosok misterius itu. Namun, kabut membuat mereka tersesat. Mereka berlari tanpa arah, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengejar mereka. Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk, dan saat mereka berlari, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengerikan ini. Dalam kepanikan yang melanda, Rina dan teman-temannya berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari sosok misterius yang terus mengintai mereka di balik kabut. Suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengikuti setiap langkah mereka. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, dan napasnya mulai terengah-engah. "Kita harus menemukan jalan keluar dari sini," teriaknya, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Namun, saat mereka berlari, kabut semakin tebal, dan pandangan mereka semakin terbatas. Rina berusaha mengingat jalur yang mereka lalui, tetapi semuanya tampak sama dalam kegelapan. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari, suaranya penuh ketakutan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, merasa putus asa. "Kita harus tetap bersama." Dika berusaha menenangkan, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mereka terus berlari, tetapi suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengintimidasi mereka untuk berhenti. Rina merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya, dan setiap detik berlalu terasa seperti seabad. Saat mereka berlari, Rina dan teman-temannya merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menakutkan. Suara tangisan itu semakin mendekat, dan Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik kabut. "Kita harus menemukan tempat yang aman," teriaknya, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya.
Namun, saat mereka berlari, kabut semakin tebal, dan pandangan mereka semakin terbatas. Rina berusaha mengingat jalur yang mereka lalui, tetapi semuanya tampak sama dalam kegelapan. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari, suaranya penuh ketakutan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, merasa putus asa. "Kita harus tetap bersama." Dika berusaha menenangkan, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mereka terus berlari, tetapi suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengintimidasi mereka untuk berhenti. Rina merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya, dan setiap detik berlalu terasa seperti seabad. Dalam kepanikan, mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi kabut yang tebal membuat mereka tersesat, dan rasa takut semakin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu besar yang tampak kuno, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Batu itu memiliki ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Dika, yang selalu penasaran, mendekat untuk melihat lebih dekat. "Lihat ini, sepertinya ada yang menulis di sini," ujarnya dengan semangat, meskipun ketakutan masih terlihat di wajahnya. Rina dan Sari mengikuti Dika, sementara Andi dan Budi tetap berada sedikit lebih jauh, merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitar mereka. Ukiran itu berbunyi, "Jangan ganggu tempat ini, atau kamu akan menyesal." Rina merasa merinding saat membaca tulisan itu. "Kita harus pergi dari sini," katanya, suaranya bergetar. Dika, yang tidak percaya pada mitos, hanya tertawa. "Ini hanya ukiran biasa. Ayo, kita ambil foto." Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret batu itu. Sari merasa tidak nyaman. "Dika, jangan. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi." Namun, Dika mengabaikan peringatan Sari dan terus memotret. Saat dia mengambil foto, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Rina merasa ada yang tidak beres. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, tetapi Dika masih asyik dengan ponselnya, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, kabut semakin tebal, dan suara tangisan itu semakin keras. Mereka semua merasa panik. "Kita harus turun sekarang," teriak Sari, suaranya penuh ketakutan. Andi dan Budi, yang merasa cemas, segera setuju. "Ayo, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Mereka berbalik untuk pergi, tetapi saat mereka melangkah, mereka melihat sosok putih itu lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" teriaknya. Dika, yang masih terpesona oleh pemandangan, akhirnya menyadari situasi yang mengerikan. "Kita harus pergi," teriaknya, dan mereka semua berlari, berusaha menjauh dari sosok misterius itu. Namun, kabut membuat mereka tersesat. Mereka berlari tanpa arah, suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengejar mereka. Rina merasa terjebak dalam mimpi buruk, dan saat mereka berlari, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengerikan ini. Dalam kepanikan yang melanda, Rina dan teman-temannya berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari sosok misterius yang terus mengintai mereka di balik kabut. Suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengikuti setiap langkah mereka. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, dan napasnya mulai terengah-engah. "Kita harus menemukan jalan keluar dari sini," teriaknya, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Namun, saat mereka berlari, kabut semakin tebal, dan pandangan mereka semakin terbatas. Rina berusaha mengingat jalur yang mereka lalui, tetapi semuanya tampak sama dalam kegelapan. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari, suaranya penuh ketakutan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, merasa putus asa. "Kita harus tetap bersama."
Dika berusaha menenangkan, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mereka terus berlari, tetapi suara tangisan itu semakin mendekat, seolah-olah mengintimidasi mereka untuk berhenti. Rina merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada habisnya, dan setiap detik berlalu terasa seperti seabad. Dalam keadaan putus asa, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang lebih terbuka, dikelilingi oleh pepohonan yang lebih jarang. Rina berusaha menenangkan teman-temannya. "Kita harus berhenti sejenak dan berpikir," katanya, meskipun suaranya bergetar. Mereka semua duduk di atas tanah, berusaha mengatur napas. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Andi. Suaranya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu," jawab Rina, "tapi kita harus tetap bersama dan tidak panik." Dika, yang masih merasa skeptis, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kita hanya lelah dan berhalusinasi. Ayo, kita ambil napas dalam-dalam." Namun, saat dia berbicara, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menyedihkan. Sari menutup telinganya. "Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Apa yang terjadi?" Rina merasa hatinya berdegup kencang. "Kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal," katanya, meskipun dia sendiri merasa takut. Mereka semua saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani mengusulkan untuk pergi mencari suara itu. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka semua merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan.